Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Mari sama-sama senantiasa kita panjatkan pada kesempatan hari ini kembali kita bisa berlatih dalam ekskul tilawah di MTS 3 Kota Bekasi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beberapa lama kita istirahat dalam masa pandemi. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam mempelajari Al-Quran, dan mudah-mudahan musibah ini segera berakhir dan kita selalu dalam kesehatan dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki materi ekskul tilawah, mari sama-sama kita membaca basmalah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu bagi siswa baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Bapak Hafiz Arifin, Sarjana Teologi Islam. Alhamdulillah Bapak sudah mengajar ekskul tilawah di MTS 3 Kota Bekasi kurang lebih 3 tahun. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan senantiasa bermanfaat dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, langsung saja Bapak akan menjelaskan mengenai program-program atau bimbingan apa saja yang ada di dalam ekskul tilawah. Di antaranya adalah yang pertama, pelatihan qari dan qari'ah atau pelatihan membaca Al-Quran dengan teknik mujawwad seperti yang dipopulerkan oleh Qari Kiai Haji Muammar ZA, ya, Qari nasional di Indonesia, atau Kiai Haji Mukmin Ainun Mubarak, atau Ustadz Salman Amrillah yang sedang populer saat ini, atau yang biasa kalau mendengar MTQ yang biasa dilantunkan ketika lomba-lomba atau yang menjelang Jumatan, juga itu namanya teknik mujawwad. Ada juga nanti pelatihan murattal seperti yang dipopulerkan oleh Syekh Toha Junaidi atau Syekh Abdurrahman As-Sudais dan lain sebagainya. Selanjutnya ada program tahsin tilawah, baik tajwid, pengenalan makharijul huruf, sifatul huruf, huruf-huruf gharibah dan lain sebagainya. Dan juga akan ada bimbingan sholawat, pelatihan pernafasan dan pembagian suara, dan juga ada pelatihan asmaul husna. Itu yang akan kita pelajari kurang lebih dalam program ekskul tilawah di MTS 3 Kota Bekasi. Selanjutnya Bapak akan mengenalkan pelatihan tilawah, yaitu diantaranya adalah nagom. Ya, kita sudah masuk materi.
Apa itu nagom? Nagom itu artinya lagu atau irama. Istilah nagom berasal dari para guru besar atau para qori, syekh-syekh yang mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta pada tahun 1973. Lalu apa hukum melakukan Al-Quran? Melakukan Al-Quran tidak lepas dari ilmu dan adab membaca Al-Quran yang disebut sebagai ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid itulah akan dijumpai beberapa bacaan yang mengandung mad atau panjang, baik bacaan panjang maupun bacaan yang disebabkan oleh gunnah, seperti pada bacaan ikhfa, bacaan iqlab, idgham, dan lain sebagainya. Membaca Al-Quran bisa dengan jahar atau disebut suara keras, bisa juga dengan sir atau suara pelan, bahkan juga bisa dibaca di dalam hati. Nah, untuk membaca Al-Quran dengan jahar atau dengan terang huruf-hurufnya, hukum-hukum dapat didengar oleh orang yang di hadapannya. Bacaan seperti ini disunnahkan oleh Nabi agar dapat dibaca dengan bagus. Bagus di sini memiliki banyak arti, diantaranya dapat berarti bagus bacaannya, bagus tajwidnya, bagus suaranya, bagus lagu dan variasinya, bagus pengaturan nafasnya, dan juga bagus mimik wajahnya, yaitu menyesuaikan makna yang dibaca. Membaca bagus seperti 6 macam tadi adalah bacaan mujawwad dan bacaan yang tartil. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, yang artinya baca Al-Quran secara tartil. Nah, dasar daripada kita membaca Al-Quran dengan bagus bacaannya, selain tadi surah Al-Muzammil ayat 4, lalu ada hadis Nabi Muhammad SAW, zayyinul Quran bi aswatikum, ya, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan lainnya. Di sini jelas bahwa ayat Al-Quran dan hadis menganjurkan untuk membaguskan bacaan Al-Quran, bahkan hendaknya yang merdu, sebab akan menambah nilai keindahan Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, maksudnya dengan irama yang bagus pula. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis nagom atau jenis-jenis irama dalam tilawah. Kurang lebih ada 7 dasar yang kita akan pelajari nanti. Diantaranya adalah irama bayati, 2 irama hijaz, yang ketiga irama nahawan, yang keempat irama ras, lalu irama soba, dan yang terakhir adalah irama jiharkah. Kita akan mempelajari satu persatu dalam pembelajaran ekskul tilawah nanti. Baik, Bapak akan memberikan contoh nagom yang pertama, yaitu nagom bayati dalam surah At-Tin dengan teknik murattal, ya. Jadi untuk pelatihan suara kita pakai teknik murattal terlebih dahulu sebelum nanti kita memasuki nada mujawwad dan lain sebagainya. Karena semua yang kita lantunkan, baik azan, sholawat, membaca Al-Quran, itu dasarnya adalah 7 nada yang tadi sudah Bapak sampaikan. Ini contoh nagom dalam surah At-Tin, yaitu nagom bayati dengan teknik murattal. Silakan didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi
بأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Nah, itu contoh Nagom Bayati dalam surah At-Tin yang dipopulerkan oleh Syekh Toha Junaidi ya. Adapun dasarnya Bapak akan memberikan tutorial seperti ini. Namanya Lagam Bayati. Namanya Lagam Bayati. Itu dasarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Nah, yang barusan adalah pola sederhananya. Kalau yang sudah menyangkut dengan variasi, yaitu variasi yang pertama tadi yang Bapak bawakan secara versi Syekh Toha Junaidi yang sudah familiar. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama dalam Eskul Tilawah kali ini. Yang selanjutnya tugas untuk kalian adalah silahkan didengarkan berulang-ulang materi yang Bapak sampaikan dan difahami tentang pengenalan nagomnya, dan tolong dipraktekkan dalam membaca Al-Quran sehari-hari, baik dalam sholat ataupun dalam kita menghafal Al-Quran. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.